Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu seputar plumbing dan juga sistem pemeliharaannya. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang definisi plumbing, di mana plumbing sendiri adalah sebuah sistem rangkaian pipa air yang terdapat dalam suatu bangunan. Sistem pemipaan ini terdiri dari bahan, pemasangan, perlengkapan, dan juga pemeliharaan. Plumbing sendiri berfungsi sebagai sistem vital untuk menyediakan air bersih, membuang air limbah, dan menyalurkan air hujan dari bangunan secara efisien. Sistem ini mencakup pemipaan dan juga peralatan yang dirancang untuk mendistribusikan air bersih ke area yang diinginkan, dan juga memastikan pembuangan limbah ke sistem drainase. Selain itu, plumbing juga membantu menjaga kualitas air, mencegah kontaminasi, dan juga memastikan kenyamanan serta kesehatan pengguna bangunan dengan mengendalikan aliran air sesuai dengan standar yang diterapkan. Nah, selanjutnya ada alat-alat plumbing. Alat plumbing digunakan untuk menyalurkan air di dalam dan di luar gedung, baik untuk air panas ataupun air dingin. Jadi serta membuang air limbah. Kualitas alat plumbing yaitu tidak menyerap air. Tidak menyerap ini seperti bahan plumbing harus tahan terhadap air agar tidak terjadinya kebocoran atau kerusakan akibat kelembapan yang berlebih. Nah, yang kedua mudah dibersihkan. Bahan alat plumbing ini harus memiliki permukaan yang halus sehingga mudah dibersihkan dan tidak dapat mudah tertutup oleh kotoran. Nah, yang ketiga yaitu tidak berkarat. Bahan plumbing harus tahan terhadap korosi agar tidak mudah rusak akibat kontak terus-menerus dengan air. Dan yang keempat yaitu relatif murah. Relatif murah ini seperti ketersediaan bahan yang terjangkau secara ekonomi penting agar sistem plumbing tetap efisien dalam hal biayanya. Nah, yang terakhir yaitu dari alat plumbing ini mudah dipasang. Bahan plumbing harus mudah dipasang untuk mempercepat proses instalasi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada peralatan saniter. Peralatan saniter atau sanitary ware adalah perangkat yang digunakan dalam instalasi sanitasi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, terutama di kamar mandi maupun di dapur. Biasa peralatan saniter ini dibuat dari bahan porselen ataupun keramik. Nah, jenis-jenis peralatan saniter terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada kloset. Kloset ini ada beberapa tipe, yaitu tipe washout. Tipe washout yaitu kotoran tidak jatuh ke dalam air, tapi permukaan penampung yang luas dan berair. Yang kedua ada tipe washdown, kotoran langsung atau tidak langsung ke dalam air sekat. Nah, tipe sipon, selanjutnya ada tipe sipon, mempunyai konstruksi jalannya air buangan yang lebih rumit dibandingkan dengan tipe washdown. Jumlah air yang ditahan dalam mangkuk sebagai sekat lebih banyak, juga muka airnya lebih tinggi dibandingkan washdown. Nah, yang keempat ada tipe sipon jet. Beda sekat sehingga efeknya lebih kuat. Yang terakhir ada tipe blowout. Tipe blowout ini menggelontorkan dengan cepat, butuh tekanan besar dan berisik. Nah, selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Baiklah, peralatan saniter selanjutnya adalah peturasan. Peturasan adalah tempat atau fasilitas yang digunakan untuk buang air kecil, terutama dia berada di tempat umum seperti di restoran, di kafe, di terminal ataupun di pusat perbelanjaan. Jadi biasanya peturasan ini dibuat dari bahan porselen, plastik, atau baja tahan karat dan harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama yaitu dalamnya talang harus 15 cm atau lebih. Lalu pipa pembuangannya ukuran 40 mm atau lebih dan dilengkapi dengan saringan. Terus pipa pengelontor harus diberi lubang-lubang untuk menyiram bidang belakang talang. Selanjutnya, laju aliran air pengelontor dapat ditentukan dengan menganggap setiap 45 cm panjang talang ekivalen dengan satu peturasan biasa. Jadi selanjutnya ada fitting saniter. Fitting saniter adalah komponen atau perlengkapan yang digunakan dalam sistem perpipaan sanitasi untuk mendukung fungsi kebersihan. Nah, contoh fitting saniter yang pertama adalah keran air. Yang mana keran air ini ada 3 macam ya. Yang pertama adalah keran air yang dapat dengan mudah dibuka dan ditutup. Ini adalah keran air manual yang kita buka dan kita tutup sendiri. Terus
Terus ada keran air yang dapat dibuka tetapi dia akan menutup dengan sendirinya. Ini adalah keran air otomatis. Terus yang ketiga, ada keran air yang laju alirannya itu diatur oleh ketinggian muka air. Ini adalah keran air yang dimana kerannya itu akan tertutup dengan sendirinya pas ketinggian airnya itu mencapai pada batas tertentu yang mudah ditentukan. Selanjutnya ada katup gelontor dan tangki gelontor. Katup gelontor berfungsi mengatur aliran air penggelontor untuk kloset atau kakus dan peturasan. Terus tangki gelontor adalah komponen dalam sistem plumbing yang berfungsi untuk menyiram air yang digunakan untuk membilas atau menggelontorkan kloset atau peturasan. Fitting saniter. Perangkap adalah salah satu fitting saniter yang berfungsi untuk mencegah gas atau bau yang tidak sedap dari sistem pembuangan kembali masuk ke ruangan. Lain-lain, pancuran mandi, shower, adalah salah satu fitting saniter yang umum digunakan di kamar mandi. Fungsinya adalah untuk menyediakan aliran air yang nyaman dan efisien bagi pengguna, baik untuk membersihkan tubuh maupun merelaksasi pancuran mandi. Untuk mengatur aliran air, serta kadang dilengkapi dengan fitur termostatik untuk mengontrol suhu air agar tetap stabil. Pancuran minum adalah salah satu jenis fitting saniter yang dirancang khusus untuk menyediakan akses mudah terhadap air minum yang bersih dan segar. Fitting ini umumnya dipasang di tempat-tempat umum seperti sekolah, taman, dan gedung perkantoran untuk mendorong kebiasaan umum air yang sehat. Perlengkapan tambahan alat plumbing. Perlengkapan tambahan alat plumbing adalah berbagai alat tambahan aksesoris yang digunakan untuk mendukung sistem perpipaan dan instalasi sanitasi. Keran yaitu ada keran pancar putar yang untuk mengeluarkan saluran air ke bak mandi atau dimanapun itu. Dan satu lagi ada tempat duduk kloset, yaitu untuk di kloset untuk kamar mandi. Selanjutnya, contoh alat plumbing. Contoh yang pertama adalah mesin penghancur sampah, di mana mesin ini itu berfungsi untuk menggiling atau menghancurkan sampah sehingga sampah-sampah tersebut berbentuk partikel-partikel kecil sehingga mudah disalurkan melalui saluran pembuangan. Jadi mesin ini dirancang dengan sistem terpisah di mana membedakan antara sistem aliran buangan dengan sistem pembuangan sampah-sampah tersebut. Adapun alat plumbing yang kedua adalah mesin pencuci piring. Jadi mesin ini terhubung dengan sistem saluran air dan saluran pembuangan, di mana hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya timbulnya aliran balik. Sehingga mesin ini membutuhkan saluran instalasi pipa untuk memasukkan air bersih dan mengeluarkan air kotor setelah proses pencucian. Alat yang ketiga adalah mesin cuci. Jadi mesin cuci ini juga tergolong ke dalam salah satu alat plumbing. Mesin cuci ini terhubung dengan dua sistem saluran, yaitu sistem saluran air dan saluran pembuangan. Pada saluran air, saluran ini akan mengalirkan air bersih, dan pada sistem saluran pembuangan, saluran ini akan membuang air kotor setelah proses pencucian. Mesin ini sistem kerjanya hampir sama dengan pada mesin pencuci piring. Dan yang terakhir adalah kloset hemat air. Kloset ini dirancang untuk menggunakan lebih sedikit air dibandingkan dengan jenis kloset lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan jenis kloset hemat air ini itu lebih efisien dan ramah lingkungan. Adapun jumlah dan laju aliran air untuk menggelontorkan kloset itu bergantung pada tipe dari kloset tersebut. Adapun waktu penggelontoran untuk jenis kloset ini adalah
8 sampai dengan 10 liter.